Hello Pimples! Welcome back to this English grammar class. In this third meeting, we're gonna talk about pronoun. Di video sebelumnya, kita sudah membahas kelas kata noun. Di video kali ini, kita akan membahas kelas kata yang lainnya, yaitu pronoun. So, what is pronoun? Pronoun is a word that takes the place of a noun. Pronoun adalah kata ganti yang menggantikan noun. Let's see the examples in bahasa. Ika sedang berjalan ke Alfamart. Dia ingin membeli gula. Dalam kalimat ini, kata dia menggantikan Ika yang sudah disebutkan sebelumnya. Jadi, kata dia merupakan kata ganti atau pronoun. Begitupun dengan kata mereka di kalimat kedua dan nya di kalimat ketiga. Oke Pimples, seperti yang kita bahas di video sebelumnya, noun bisa berfungsi sebagai subjek atau objek. Nah, begitu juga dengan pronoun. Ketika nounnya berfungsi sebagai subjek, maka kata gantinya adalah subject pronoun. Sedangkan, jika nounnya berfungsi sebagai objek, maka kata gantinya adalah object pronoun. Well, let's discuss about it one by one. Subject pronoun dan object pronoun bisa Pimples lihat pada kategori berikut ini. Untuk membedakan subject pronoun dan object pronoun, kita bisa lihat dari posisinya dalam kalimat. Subject pronoun terletak sebelum verb atau auxiliary, sedangkan object pronoun terletak setelah verb atau preposition. Coba Pimples perhatikan contoh kalimat berikut ini. I want chocolate. He drinks milk in the morning. Me like Korean drama. Her understands the lessons. Kata want, drinks, like, dan understands merupakan verb. Dan sebelum verb tersebut ada pronoun I, he, me, dan her. Kalimat pertama dan kedua adalah kalimat yang tepat, sedangkan kalimat ketiga dan keempat itu salah. Why? I dan he merupakan subject pronoun, sedangkan me dan her adalah object pronoun. Jadi seharusnya me diganti dengan I dan her diganti menjadi she. Subject pronoun juga bisa terletak sebelum auxiliary. Contohnya bisa kita lihat pada kalimat berikut ini. They are studying history. Dalam kalimat ini, pronoun they berada sebelum auxiliary are. Next is object pronoun. Object is put after verb. Objek terletak setelah verb. Take a look to these sentences. She likes me because I am smart. Jane invited us to the party. I saw they in front of Indomaret. I love he because he is handsome. Kalimat pertama dan kedua sudah tepat karena setelah verb likes dan invited ada objek pronoun yang mengikuti. Sedangkan kalimat ketiga dan keempat tidak tepat karena yang mengikuti kata so dan love adalah subject pronoun. Jadi seharusnya kata they diganti menjadi them dan he menjadi him. I saw them in front of Indomaret. I love him because he is handsome. Selanjutnya, objek pronoun terletak setelah preposition. Let's see the examples. You can count on me. The man is staring at her. Please sit beside I. The teacher is angry at they. Kalimat pertama dan kedua sudah tepat karena setelah preposition on dan at ada objek pronoun me dan her. Sedangkan kalimat ketiga dan keempat salah karena menggunakan subject pronoun setelah preposition. Jadi seharusnya kata I diganti menjadi me dan they diganti menjadi them. Lebih jelasnya, perbedaan subject pronoun dan objek pronoun juga bisa dilihat pada contoh-contoh berikut ini. Perhatikan dengan seksama, jangan sampai tertukar ya.
Lalu, bagaimana jika kita ingin mengatakan ayah saya adalah seorang guru atau rumahnya berwarna biru? Apakah kita menggunakan subject pronoun atau object pronoun? Semuanya salah. Jika kita ingin menyatakan kepemilikan terhadap sesuatu, kita menggunakan possessive adjective dan possessive pronoun. Well, kita tinggalkan dulu subject pronoun dan object pronoun, dan mari kita berkenalan dengan possessive adjective dan possessive pronoun. It is really important to know that possessive adjective must be followed by noun. Possessive adjective itu wajib diikuti noun. Jadi, tanpa noun, possessive adjective bagaikan butiran debu yang tidak memiliki makna. Sebaliknya, possessive pronoun must not be followed by noun. Possessive pronoun tidak boleh diikuti kata benda. Let's see the examples. This is my book. Artinya, ini buku saya. This book is mine. Artinya, buku ini milik saya. Dari arti kalimatnya saja, sudah jelas perbedaannya. Let's see other examples untuk masing-masing pronoun. Nah, possessive adjective pasti diikuti noun seperti yang kalian bisa lihat pada contoh. Sebaliknya, possessive pronoun tidak akan pernah diikuti oleh noun. Well, selain subject pronoun, object pronoun, possessive adjective, dan possessive pronoun, ada juga kata ganti yang disebut reflexive pronoun. When should we use these pronouns? Coba perhatikan kalimat berikut ini. Giselle makes a cup of tea for Gempita every morning. Giselle membuat secangkir teh untuk Gempita setiap pagi. Well, ternyata selain untuk Gempita, Giselle juga buat teh untuk dirinya sendiri. Then, how to say it in English? Giselle makes a cup of tea for Giselle every morning. Giselle membuat secangkir teh untuk Giselle setiap pagi. Terdengar aneh bukan? Lalu, bagaimana kalau Giselle sebagai objek diganti dengan objek pronoun her? Coba kita lihat. Giselle makes a cup of tea for her every morning. That's still not right. Pronoun her pada kalimat ini bisa saja berarti orang lain yang bukan Giselle. Bisa jadi her merujuk pada Gempita, adik perempuannya, ibunya, neneknya, atau siapa saja. Nah, in this condition, we need reflexive pronoun. Jadi, the correct sentence is Giselle makes a cup of tea for herself every morning. Giselle membuat secangkir teh untuk dirinya sendiri setiap pagi. Ada beberapa fungsi reflexive pronoun. Yang pertama, reflexive pronoun digunakan ketika dalam kalimat tersebut subjek dan objeknya sama. Contohnya, be careful with that knife, you might cut yourself. Pada kalimat ini, bisa kita lihat bahwa subjeknya adalah kamu dan objeknya juga adalah kamu. That's why, untuk mengisi objeknya, kita menggunakan reflexive pronoun yourself. Fungsi yang kedua yaitu to emphasize that something is done independently. Artinya, reflexive pronoun digunakan untuk menjelaskan bahwa sesuatu tersebut dikerjakan sendiri. Contohnya, the woman mended the car herself. Wanita itu memperbaiki mobilnya sendiri atau tanpa bantuan orang lain. Selain itu, reflexive pronoun juga digunakan to stress the subject or object. Artinya, memberikan penekanan pada subjek atau objek. Contohnya, I've learned much about music, but I myself cannot guess the song. Saya sudah belajar banyak tentang musik, tapi saya sendiri tidak bisa menebak lagu tersebut. Well, so that's all about reflexive pronoun. Selain kelima jenis pronoun yang sudah dijelaskan tadi, penting juga untuk kita mempelajari tentang demonstratives. Demonstratives adalah kata tunjuk. Dalam bahasa Indonesia,
kata tunjuk hanya ada dua, yaitu ini dan itu. Sedangkan dalam bahasa Inggris, kata tunjuk dibedakan berdasarkan jumlahnya. Ketika jumlahnya hanya satu atau tunggal, maka kita mengatakan this yang berarti ini dan that yang berarti itu. Sementara jika jumlahnya jamak atau lebih dari satu, maka kita mengatakan these atau those. Oke, pimples, let's see the examples. This is too much. I found this in my locker. Pada kalimat ini, kata this merupakan demonstrative pronoun yang merujuk pada suatu hal. Selain itu, this juga bisa diikuti langsung oleh noun seperti pada kalimat this food is too much. I found this book in my locker. Tapi pada kalimat ini, this bukan lagi berfungsi sebagai demonstrative pronoun, melainkan berfungsi sebagai demonstrative adjective. Begitu juga dengan demonstratives that, these, dan those. Tapi pimples, be careful. Untuk demonstrative these dan those, noun-nya harus berbentuk plural atau jamak. Umumnya, itu ditandai dengan tambahan s atau is di akhir kata. Well, jenis pronoun yang lainnya ialah relative pronoun. Relative pronoun merupakan kata ganti yang berfungsi untuk menghubungkan kalimat yang menerangkan noun itu sendiri. Misalnya seperti ini. Saya mengatakan, saya suka anak laki-laki itu. I like the boy. Mungkin pimples bertanya, yang mana? Di sini kan ada 4 anak laki-laki. Well, to make it clear, supaya jelas anak yang mana yang saya suka, saya mengatakan, dia memakai sweater merah. He is wearing red sweater. Atau bisa juga saya mengatakan, saya suka anak laki-laki yang memakai sweater merah. Jadi, saya menggabungkan dua kalimat di atas menjadi satu kalimat. Adapun in English, kalimatnya menjadi I like the boy who is wearing red sweater. Who dalam kalimat ini berarti yang, dan itu merupakan relative pronoun. Jadi pimples, relative pronoun ada banyak, dan semuanya berarti yang. Mungkin beberapa dari pimples sebelumnya bertanya-tanya, apa sih bahasa Inggrisnya yang? Nah, tepat sekali pimples masuk dalam kelas ini, karena kita akan membahas secara mendalam tentang kata yang in English, so keep watching. Well, the first is who. Who ini digunakan untuk menjelaskan orang atau hewan yang berlaku sebagai subjek. Contohnya, I like the teacher who taught us math yesterday. Di sini pimples bisa lihat ada kata who dan setelahnya diikuti oleh verb. Ada who taught us math yesterday, who love playing soccer, who can speak like human, dan who sat under the tree. Semua yang saya sebutkan tadi memberikan penjelasan tentang apa yang dilakukan oleh orang atau hewan pada kata sebelumnya. So that's how we use who in sentence. Selanjutnya, whom. Whom ini juga digunakan untuk menerangkan orang. Kalau who digunakan saat posisinya sebagai subjek, whom berbeda. Whom digunakan ketika posisinya sebagai objek. Lebih jelasnya, let's see the examples. This is the boy whom I want to see. Ini adalah anak laki-laki yang saya mau temui. The writer whom you criticized. Penulis yang kamu kritik. The person with whom I negotiated. Orang yang dengannya saya bernegosiasi, and so on. Oke, pimples, di sini bisa kita lihat dalam penjelasannya, posisinya selalu menjadi objek. Yang saya mau temui, yang kamu kritik, dan sebagainya. Semuanya merupakan yang dikenai pekerjaan. Berbeda dengan who yang dijelaskan sebelumnya, di mana penjelasannya adalah tentang apa yang dilakukan oleh subjek. Well, next is whose. Whose menjelaskan orang, hewan, dan benda dengan cara menjelaskan sesuatu yang dimilikinya. Well, let's see the examples. I want to meet the student
whose writing was published in newspaper. Saya ingin menemui siswa yang tulisannya diterbitkan di surat kabar. You should learn from your friend whose score is never below average. Kamu sebaiknya belajar dari temanmu yang nilainya tidak pernah di bawah rata-rata. Oke, Pimples, di sini bisa kita lihat bahwa pada contoh pertama, the student dijelaskan dengan writing-nya atau tulisannya, dan friend pada contoh yang kedua dijelaskan dengan nilainya. Untuk lebih jelasnya, Pimples bisa lihat pada contoh ketiga dan keempat. Selanjutnya adalah that. Pronoun that digunakan untuk menjelaskan orang, hewan, dan benda. Jadi, pronoun that berlaku lebih umum daripada who dan whom yang terbatas pada orang dan hewan. Selain itu, that bisa digunakan baik untuk posisi subjek maupun objek. Lebih jelasnya, let's see the examples. We met the teacher that taught us art class last semester. Kami bertemu guru yang mengajari kita kelas seni semester lalu. I want to pet a cat that has long ears. Saya ingin memelihara kucing yang memiliki telinga panjang. Jadi kalimat that taught us art class last semester menjelaskan the teacher, dan kalimat that has long ears menjelaskan a cat. Well, next is which. Pronoun which pada dasarnya memiliki fungsi yang sama dengan that. Hanya saja, which hanya berlaku untuk hewan dan benda dan tidak berlaku untuk orang. Contohnya adalah, another activity which I have chosen is photography. Aktivitas lain yang saya telah pilih adalah fotografi. It was the same picture which I saw at National Gallery. Itu adalah gambar yang sama yang saya lihat di Balai Nasional. Untuk lebih jelasnya, Pimples bisa lihat pada contoh ketiga dan keempat. Well, next is where. Where adalah relative pronoun yang digunakan untuk menjelaskan tempat. For example, I know a restaurant where the food is excellent. She enjoys shopping in the store where she can get discount. Dia senang berbelanja di toko yang dimana dia bisa mendapatkan diskon. Jadi, klausa where the food is excellent menjelaskan a restaurant, dan where she can get discount menjelaskan the store. Selanjutnya adalah when. When digunakan untuk menjelaskan waktu. For example, the day when the concert took place was Sunday. Hari saat konser berlangsung adalah Minggu. I will always remember the day when we first met. Saya akan selalu mengingat hari saat kita pertama kali bertemu. Oke, Pimples, di sini bisa kita lihat klausa when the concert took place menjelaskan the day. Begitu juga dengan contoh yang kedua, the day dijelaskan dengan klausa when we first met. Well, next is why. Why adalah relative pronoun yang menjelaskan reason atau alasan. For example, that is the reason why I did it. Itu adalah alasan mengapa saya melakukannya. I want to know the reason why you left me. Saya ingin mengetahui alasan mengapa kamu meninggalkanku. Well, the last is what. What adalah relative pronoun yang digunakan untuk menjelaskan sesuatu atau hal. For example, pardon me, I didn't hear what you said. Maaf, saya tidak mendengar apa yang kamu katakan. I will show you what I wore in the party yesterday. Saya akan menunjukkan kepadamu apa yang saya kenakan di pesta kemarin. Contoh yang lainnya, tell me what you have learned from the literature class. Beritahukan kepadaku apa yang telah kamu pelajari di kelas sastra. Oke, Pimples, semua jenis pronoun yang baru saja kita bahas ini merujuk pada seseorang, hewan, benda, tempat, atau apapun yang sudah jelas. Atau kita sudah tahu yang mana. Nah, bagaimana kalau kita ingin menggantikan noun yang tidak spesifik atau tidak jelas rujukannya? We use indefinite pronouns. Indefinite pronouns ada yang selalu berbentuk singular, ada juga yang selalu berbentuk plural, dan ada pula yang bisa berbentuk keduanya.
Pimples bisa lihat daftar indefinite pronouns sebagai berikut. Jadi, ketika kita menggunakan indefinite pronouns dalam kalimat, kita mesti memperhatikan apakah indefinite pronouns tersebut bersifat tunggal atau jamak. Contohnya, everybody in this room is so busy. Everybody in this room are so busy. Dari kedua contoh ini, yang tepat adalah yang pertama, yaitu everybody in this room is so busy. Karena everybody itu berbentuk singular atau tunggal, jadi to be yang tepat adalah is. Contoh yang lainnya, many of the cars are in their first race. Kita menggunakan are bukannya is karena many of the cars menunjukkan plural. Nah, ada juga indefinite pronoun yang bisa berbentuk plural atau singular. Pronoun tersebut berbentuk plural jika noun yang dijelaskan berupa countable noun, dan berbentuk singular jika noun yang dijelaskan berupa uncountable noun. For example, some of the equipment was still packed in its containers. Equipment merupakan uncountable noun, jadi some sebagai indefinite pronoun bersifat singular. Sedangkan di kalimat kedua, some of the race teams were still looking for their equipment. Some menjelaskan race teams yang merupakan countable noun, sehingga some di kalimat tersebut berbentuk plural atau jamak. Oke, Pimples, so these are the summary of pronouns. Sebagai latihan, Pimples bisa mengerjakan exercise berikut ini. Sekian pertemuan kita kali ini, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye-bye Pimples!